Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini nantinya bisa membawa jauh lebih baik untuk bisnis MW kita ke depannya. Dan malam hari ini sengaja untuk face saya tidak saya tampilkan karena memang saya dalam posisi di rumah dan eh, sinyal agak lemah, jadi untuk mengurangi agar nanti bisa optimal dalam penyampaiannya untuk video saya matikan. Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu kita para leader yang qualified, tidak semua leader, ya, kita para leader yang qualified, alhamdulillah dapat reward ALS MW Leadership Seminar ke Hawaii. Apa sih MW Leadership Seminar itu? Yaitu suatu event perpaduan antara seminarnya cuma beberapa jam, tapi beberapa harinya kita traveling, tapi di sana penuh dengan muatan-muatan yang luar biasa sekali untuk memotivasi kita dalam mengembangkan bisnis MW ini, Bapak Ibu. Jadi saya tidak akan banyak lebar tentang MW-nya, tetapi malam hari ini yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya untuk bisa ikut ALS setiap, setiap tahun diadakan ambil leadership seminar itu ada syarat-syarat yang harus dicapai. Untuk itu malam hari ini saya mencoba untuk kemudian selain nanti bercerita bagaimana perjalanannya, bagaimana NB-nya menyambut kita, memberikan fasilitas pada kita, hari ini di awal ini saya akan mencoba untuk kemudian sekilas memberikan gambaran kepada Bapak Ibu syarat seperti apa sih yang seseorang IBO bisa ikut di acara MW Leadership Seminar ini, sehingga nanti Bapak Ibu punya gambaran, ketika ada syarat-syaratnya punya gambaran bahwasanya kita biasa dididik oleh Dr. Sigit dalam sistem baca ini, ketahui tujuannya dulu, baru caranya nanti mungkin. Kita sering kali ngomong ALS, 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 tapi bagaimana apa itu ALS dan bagaimana cara mencapainya dan atau seperti apa, seringkali kita eh, masih belum paham. Apalagi hari ini go go Los Angeles, go Los Angeles, go Los Angeles, apa itu Los Angeles? Hasilnya kemudian selanjutnya Bapak Ibu, apa sih syarat-syaratnya untuk ikut ALS? Nya ALS ini Bapak, persyaratan dan ketentuan untuk ikut ALS. Nah, ini tidak semua saya sampaikan malam hari ini. Ada beberapa yang saya skip agar cepat aja. MW Leadership Seminar bukan bagian dari rancangan penjualan dan pemasaran MW dan dapat berubah-ubah begitu perubahan di masa yang akan datang. Jadi memang ALS ini tidak semata wajib setiap tahun atau selalu ada setiap tahun. Tapi setiap tahun akan ada evaluasi. Tapi ini sepanjang saya tahu dan sepanjang saya baca buku-bukunya hampir setiap tahun itu ada, kecuali jika ada kayak kemarin ada COVID atau dan lain sebagainya. Biasanya eventnya tidak diadakan, tapi biaya biaya untuk mengadakan ALS kemudian istilahnya dicil atau diberikan istilahnya cairannya, mentahannya biasanya itu. Dan ALS berdasarkan undangan, tidak otomatis mengikuti pencapaian kualifikasi, sehingga eh, tidak bisa serta merta Bapak Ibu sudah bisnisnya besar, terus kita bisa ikut ALS. Biasanya ada syarat-syarat yang mengikutinya. Di sini dijelaskan Martinum akan dilihat untuk memastikan yang bersangkutan menjalankan bisnis secara etis sesuai dengan apa yang tertulis dan terlihat dalam garis-garis kebijakan MW atau tidak. Karena ada beberapa yang kemudian pernah juga kasusnya itu ya istilahnya uh, uh, mereka jualannya banyak karena di selain dibaca kan di luaran kita kan rata-rata menjalankan bisnisnya dengan sistem jualan. Kita sebenarnya jualan tapi tidak mau dengan istilah jualan itu aja kan. Tapi prinsipnya apa dalam presentasi kita tidak jual-jual tidak apa, tapi pada prinsipnya ya tetap memakai produk itu artinya harus ada produk yang terpakai dan itu adalah prinsip dari sebuah penjualan.
produknya. Bapak Ibu sudah 15% ke atas, nanti akan kita jelaskan tentang hal ini, garis-garis kebijakan MW. Tapi sebelum Bapak Ibu 9% atau 15% ke atas, Bapak Ibu sebaiknya fokus saja dulu mengikuti kata upline untuk bagaimana Bapak Ibu fokus mengembangkan, membesarkan bisnisnya dulu. Yang ketiga, syarat untuk ikut ALS Platinum harus merupakan pemilik kedistributoran dan menjalankan bisnis MB. Bisnis yang diwariskan bisa jadi tidak berhak atau undangan ALS. Jadi kalau Bapak Ibu nanti kan kayaknya kalau di China belum ada ya. Tapi kalau di sistem-sistem sebelah yang sudah mengembangkan bisnis MB sudah 20 tahun yang lalu, 30 tahun lalu, itu ada banyak leader itu bukan mereka yang dulunya mengembangkan bisnis, tapi itu warisan dari orang tuanya. Jadi kalau beliaunya mungkin qualified, masih istilahnya masih emerald, masih diamond atau apa, tapi itu bukan dari buah pribadinya dia yang dulunya berjuang mengembangkan bisnis ini, dan dia adalah merupakan memang ahli warisnya. Nanti ada aturan dan ketentuan tersendiri Bapak Ibu untuk bisa ikut ALS. Ini tidak serta merta semisal oke, Bapak Ibu hari ini berpikir saya akan bangun bisnis minimal emerald biar nanti anak-anak saya tiap tahun bisa keluar negeri, belum tentu bisa karena ada aturan yang mengikutinya. Itu gambaran detailnya bahwasanya aturan-aturan ini sepanjang tahun berubah dan ini merupakan hak prerogatif dari MW itu sendiri. Tapi bahwasanya LS selama yang saya tahu sampai tahun diadakan itu iya. Tapi untuk syarat mengikutinya itu ada hal-hal lebih detail. Bisa Bapak Ibu ikut andil dalam event ini. Nah, dalam untuk Los Angeles nanti, LS dari tahun 2024 itu Bapak Ibu bisa berpartisipasi, tetapi ada syarat dan ketentuannya. Yang mana di LS ke depan itu Los Angeles, kita ke Hollywood, kita ke istilahnya beberapa kantor perwakilannya di sana. Syaratnya yang pertama adalah mencapai PIN Founders Platinum. Nah, jika Bapak Ibu ingin ikut di Los Angeles, yang pertama itu Founders Platinum. Founders Platinum yang normal, yang standar, akan sudah tertutup peluangnya. Jadi peluang kalau Founders Platinum itu minimal 10 kali SP dalam setahun fiskal. Dan ini kita sudah setengah tahun fiskal, karena setahun fiskal Bapak Ibu itu di MB dihitung mulai September sampai Agustus. Jadi kita tidak mulai bulan 1, 2, 3, 4, tapi mulai bulan 9. Itu bulan 9-nya kalender umum itu kalender pertama di bisnis MW. Itu yang perlu Bapak Ibu ketahui. Jadi kalau Founders Platinum nanti teknis menjadi Founders Platinum, nanti silahkan cross check di upline Platinumnya, karena malam hari ini kebetulan banyak dari Platinum, silahkan nanti belajar kepada upline sponsornya dan masing-masing Platinumnya bagaimana menjadi Founders Platinum. Itu ya Bapak Ibu. Ini ada di buku, detailnya di halaman 63. Terus yang kedua, bisa menjadi peserta LS Los Angeles kalau yang kedua menjadi New Sapphire atau rekualifikasi Diamond, atau yang keempat Platinum ke atas yang mencapai kualifikasi poin ALS seperti pada tabel poin ALS. Ya, ada syarat untuk poin-poinnya Bapak Ibu bisa ikut seminar 2024 di Los Angeles. Jadi artinya kita realistis saja untuk kemudian agar kemudian di grup itu memberikan pengertian seseorang ikut ALS Los Angeles itu ada hitung-hitungannya, tidak serta merta go ALS Los Angeles, go ALS Los Angeles itu nanti ada syarat
Karena kalau syaratnya ini tidak diketahui, syarat-syarat itu bagaimana Bapak Ibu bisa capai? Kita untuk bisa mencapai sesuatu kan harus tahu dulu syarat dan ketentuan, baru melakukan cara-caranya untuk bisa mencapai syarat dan ketentuan tersebut, kan seperti itu Bapak. Nah, untuk peserta LS itu ada hitung-hitungan poinnya. Poin yang pertama partisipasi Bapak Ibu, partisipasi yang pertama itu dibutuhkan poin 14. Partisipasi yang kedua dibutuhkan poin 18. Partisipasi ketiga dibutuhkan 22. Jadi tidak serta-merta Bapak Ibu kalau kemudian bulan ini memulai jadi SP, terus kemudian bulan depan SP, belum tentu nanti bisa juga ikut ALS Los Angeles-nya. Tapi kalau bulan ini Bapak Ibu tidak bisa ikut, tidak bisa jadi silver producer, paling tidak kalau saya bisa memberikan gambaran Bapak Ibu hari ini, yang paling realistis itu minimal terakhir Maret 2024. Nah, ini Bapak Ibu tidak silahkan dicatat dalam ingatan Bapak Ibu ya. Maksimal nih yang terakhir untuk tahun fiskal 2024 ya, Bapak Ibu targetkan Maret bisa SP. Maka kemudian Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, berarti 6 bulan. Selama 6 bulan sampai Agustus 2024, maka Bapak Ibu bisa disebut namanya platinum. Karena 6 kali berturut-turut selama 6 bulan itu Bapak Ibu SP, maka kemudian bisa disebut pangkatnya platinum. Dan kalau sudah platinum di tahun fiskal 2024, maka Bapak Ibu akan dapat reward trip yang pertama, yaitu namanya New Platinum Seminar di Bali. Itu aja dulu. Nanti hitung-hitungannya ini sebagai gambaran saja. Hitung-hitungan ALS ini sebagai gambaran saja, tapi sebagai pokok targetnya adalah Bapak Ibu pikirkan, syukur kalau bulan ini bisa SP, syukur kalau bulan depan bisa SP, syukur kalau bulan 2 bisa SP, tapi terakhir Bapak Ibu kalau ingin merasakan ikut seminarnya, tripnya MW tahun ini, itu terakhir Maret. Targetkan Maret bisa SP. Syarat menjadi SP-nya silahkan konsultasikan kepada upline platinumnya masing-masing atau upline sponsornya. Syarat menjadi SP itu volume belanjanya kurang lebihnya 16 juta PV atau ekuivalen kurang lebihnya 150 juta. Dan biasanya rata-rata di Debaca orang yang bisa mengumpulkan jumlah akumulasi belanja setiap bulannya 150 juta itu rata-rata harus punya tim kurang lebihnya 250 orang IBO. Cek vital sign-nya. Cek vital sign Bapak Ibu. Saya sudah beberapa minggu yang lalu kita sampaikan, silahkan dicek. Nah, ini poin-poinnya Bapak. Jadi setiap tahun, jadi Bapak Ibu belum tentu platinum. Kalau kemarin Bapak Ibu nanti lihat foto-fotonya ada beberapa platinum yang tidak ikut ALS ya, memang karena ada aturannya ini. Kalau keberangkatan kedua itu mulai naik poinnya 18, kalau poin ketiga 22. Di poin keempat biasanya kalau istilahnya kalau masih tetap platinum biasanya akan berat untuk bisa ikut ALS lagi. Biasanya kalau sudah keberangkatan yang keempat, Bapak Ibu targetnya harus sudah jadi sapphire atau emerald. Kalau masih platinum biasanya harus butuh effort yang luar biasa. Bisa sih, bisa. Ya, bisa. Tetapi harus ada sesuatu yang ekstra poinnya. Istilahnya seperti itu. Itu sekilas ALS Bapak Ibu, dan ini ada tabelnya, ada tabel perhitungannya. Kalau Bapak Ibu ini yang saya kotak warna biru, kalau SP itu dapat poin 1 setiap bulannya. Nanti kalau kemudian SP hanya SP pas selama 10 bulan, 12 bulan, padahal syaratnya tadi angkanya harus 14, itu kalau kita 16 juta pas kan poinnya hanya dapat poinnya 1.
kali 12 masih 12, kurang poinnya kurang 2, harus ada kelebihan. Itu Bapak Ibu, ini tabelnya, ini hanya pengetahuan saja untuk Bapak Ibu, dan ini akan lebih spesifik dibahas di grup SP Above. Nah, ini kita mulai ngomong perjalanan keberangkatan. Nah, itu luar biasa Bapak Ibu. Kemarin kita ke Hawaii itu kita dapat 2 box sampel produk XS, terus kemudian dapat istilahnya dapat saku dalam bentuk dolar itu $400, terus kemudian yang luar kota kayak saya dari Trenggalek, terus kemudian ke Surabaya, dari Surabaya ke Jakarta, semua kan kumpul di Jakarta, semua kumpul di Jakarta, dari masing-masing, yang dari Solo, yang dari Jogja, yang Aceh, yang dari mana-mana kumpulnya di Jakarta. Dan Bapak Ibu kumpul di Jakarta karena kita keberangkatannya pagi dini hari, jadi mereka upayakan Bapak Ibu agar tidak keburu-buru, itu istilahnya siangnya harus sudah nyampe di Jakarta, dan makan siangnya itu kita dikasih saku dalam bentuk rupiah, uang makan, uang makan, udah udah makan, ada yang dapat banyak, ada yang berangkat yang fresh dapatnya sedikit, tapi lumayan luar biasa. Selain juga ada produk-produk yang lain, ada tas, ada lain sebagainya diberikan kepada kita. Ini waktu kita berangkat, Bapak Ibu, kita dibekali. Jadi di sana rata-rata uang sakunya kita yang kemudian kebetulan tidak jadi ketua RT di lingkungannya, artinya tidak borong banyak. Di sana kalau hanya cukup untuk beli 1, 2, atau 3, 4 kresek belanjaan aja, saku dari MW itu sudah sisa. Tetapi karena beberapa teman-teman itu yang para leader ada di rumahnya jadi Pak RT, istilahnya teman-teman, jadi Pak RT dalam tanda kutip, jadi artinya harus belanja yang banyak, dan akhirnya ada yang nambah nukar rupiah untuk ke dolar. Ya, jadi berangkat bawa 2 koper, pulangnya bawa 4 koper, 2 koper besar-besar isinya oleh-oleh semua. Itu keberangkatan kita seperti itu Bapak Ibu. Dan saya yang kita kemarin yang pertama itu berkunjung di Pearl Harbor, di tempat yang sejarah yang penyerangan yang masuk film itu, penyerangan Jepang ke Amerika. Di sana ada monumen-monumen bekas-bekas perang dunia. Terus kemudian dari sana kita makan di restoran yang terbaik di daerah Hawaii, di restorannya klub klub golf, makan siang yang katanya per porsi itu kurang lebihnya 2 juta sekian untuk per orang. Terus dari sana kita kemudian baru ke hotelnya di Sheraton Waikiki, hotel yang sangat luar biasa sekali, di mana pemandangannya kita langsung dikasih view yang terbaik, dan semua kamar hotel yang menghadap ke pantai yang view-nya terbaik yang dikasihkan ke MW, yang tidak menghadap ke pantai dikasihkan ke manajemen MW, karyawan MW dan tour guide-nya. Dan untuk para peserta ALS-nya diberikan ini, seperti ini. Kalau kita keluar dari balkon bisa melihat indahnya posisi perkotaan di Hawaii. Di bawahnya hotel, langsung pantai, mata memandang lurus langsung perkotaan, luar biasa sekali. Itu Bapak Ibu. Nah, kemudian di hari kedua ini kita sarapan. Bapak Ibu yang perlu ketahui, di Amerika itu tidak terbiasa sarapan pagi. Maka kemudian MW khusus untuk orang-orang Indonesia peserta ALS ini, kita sewa ruang meeting dan menyewa chef untuk masak di ruang meeting itu untuk memberikan kita makan pagi. Karena di Hawaii itu tidak, budayanya tidak ada sarapan pagi, tidak ada.
kita cuma kopi atau makan roti aja. Di warung-warung, restoran itu tidak ada yang buka di sana kalau pagi hari. Nah, untuk kebiasaannya orang MW, nah ini kebiasaan orang Indonesia, maka kemudian MW menyewa ini untuk memberikan setiap selama 5 hari memberikan sarapan pagi kepada kita, Bapak Ibu. Dan ini budgetnya ini istilah all you can eat per orang, kurang lebihnya informasinya setiap makan ini kurang lebihnya dua ya juga 2 juta sekian sampai hampir 3 juta. Nah, disinilah Bapak Ibu biasanya ini perannya ibu-ibu peserta ALS yang paling penting karena biasanya seperti ini Bapak Ibu, setelah makan pagi biasanya seharian kita akan ada acara keluar mana atau ke wisata atau ke mall atau kemana. Nah, disitulah Bapak Ibu ini para ibu-ibu ini selalu bawa tas Doraemon. Tas Doraemon artinya itu sambil sarapan pagi kita bisa ngambil buahnya per orang 2 piring 3 piring, ngambil rotinya 2 3 piring, itu selebihnya kita sarapan sesuai kebutuhan kita dan selebihnya roti buah itu kita masukin dalam kantong tas yang mana nanti saat siang karena itu kita sudah tadi sudah dikasihkannya kita dalam bentuk uang dolar tadi, maka agar kita tidak perlu nanti waktu jalan-jalan, nanti waktu kumpul kita tidak perlu harus jajan, tidak perlu harus marung, ngirit, biar dolarnya bisa untuk beli oleh-oleh, maka kemudian ibu-ibu ini biasanya terus istilahnya bontot isinya itu. Jadi kalau kemudian siang-siang kita ke mall, itu istirahat, di tempat istirahat baru kita buka bontot yaitu dari jatah sarapan pagi kita. Dan ini sudah MW sudah menyiapkan Bapak Ibu. Katakanlah kemarin pesertanya 140-an, MW memang sudah menyiapkan makan pagi untuk 200 orang, istilahnya seperti itu. Yang memberikan kesempatan yang ingin botot itu, apalagi kita yang Muslim, kita yang terutama yang Muslim di Hawaii itu mayoritas juga non Muslim, sehingga untuk mengantisipasi kita agar mudah dapat makanan-makanan yang halal, maka paling amannya ya kita buah dan makan 3 tahun seperti itu. Itu jamuan makan pagi kita Bapak Ibu. Nah, kemudian pada hari kedua kita bisnis meeting lah, meetingnya ini 2 jam. Recognize kemarin dari 4 recognize itu kita yang 3-nya itu kita rata-rata didominasi dimenangkan oleh Pak Kiai Sampurdi yang Abu sponsoring terbanyak ya, pembelian produk yang paling variasinya paling banyak itu dan penambahan new IBO terbanyak dari Pak Kiai Sampurdi atau dari komunitas kita baca. Tuh, yang kita kurangnya di pencapaian pendapatan leader BFE BBI. Core plus-nya kita yang kurang. Kalau core plus-nya kita itu di situ menang lah, berarti semua penghargaan kita sabet baca semua. Itu Ibu. Kemudian kita lanjut, kita jalan-jalan. Saya tidak akan banyak bercerita tentang jalan-jalannya, Bapak Ibu bisa lihat di Instagram, di Facebooknya teman-teman leader, cerita-cerita ini di mana lokasinya apa-apa yang diceritakan itu di sana lebih detail. Setelah kita makan siang di Secret Island, terus kemudian kita jalan-jalan ke mall Waikele Premium Outlet. Ini outletnya barang-barang branded kayak Zara, Profil, terus dan Prada, apa itu istilahnya teman-teman gemes, Hermes itu gemes, tuh Tumi itu Bapak Ibu. Ini ada tempat khusus di sana dan kita diajak. Nah, kebetulan kayak dilihatnya kemarin di tempat ini karena itu bukan budaya ini dibaca, hanya 1-2 orang aja yang belajar di tempat ini. Terus ini di siang hari, di pagi hari view-nya, tapi kan malam hari ini kalau pagi hari kita lihat dari balkon, lihat posisi depan hotel kita
itu luar biasa. Informasinya ini per malam kurang lebihnya 7 sampai 9 juta per malam. Hotelnya per malam Bapak Ibu. Posisi yang sangat luar biasa dan ini karena kenapa tadi 7 sampai 8 karena kita posisinya yang paling mahal. Posisinya yang paling the best. Setelah itu kita ada kegiatan experience, ada yang kemarin ada yang renang bersama penyu, ada yang renang bersama hiu. Nah kebetulan di dibaca ini rata-rata informasinya kurang bisa renang, akhirnya memilih yang aman, submarin, itu naik naik kapal selam untuk melihat pemandangan dasar laut. Kita satu rombongan. Jadi kita jalan ke sini, terus kemudian naik perahu besar itu belakangnya itu, dari perahu besar kita ke tengah ke laut itu baru disambut oleh eh, kapal selamnya, baru menyelam kedalaman kurang lebihnya 20 meter sampai 30 meter. Habis itu kembali lagi, jalan-jalan lagi Bapak Ibu, setelah kita wisata di laut, jalan-jalan lagi, belanja lagi, di menyusuri pinggiran kota Honolulu, Hawaii. Ini suasana di bawah hotel kita kalau malam hari ini. Ini banyak pohon-pohon kelapa tapi tidak ada buahnya satu pun, Bapak Ibu. Pohon kelapa di sana itu eh, memang sengaja, kalau kemarin saya lihat itu memang sengaja, itu istilahnya jawanya apa namanya, bunganya itu manggar. Jadi manggar mulai keluar itu langsung dipotong agar tidak sampai muncul ke lapanya. Nanti karena kalau ke lapanya terus menai turis atau wisatawan itu malah menjadi masalah. Maka kemudian di sana sebagai khas pantai tanpa menghilangkan nyiurnya, tapi untuk keamanan wisatawan ini semua buah-buah dari pohon-pohon kelapa atau nyiur ini sejak kecil manggarnya sudah dipotong, Bapak Ibu, dihilangkan. Itu yang kemudian hari berikutnya kita berbarengan dengan event maraton internasional di sana, dan kesempatan ini maratonnya yaitu jalan sekitar 3 kilonya, bukan yang maraton longnya. Di sana kita dikasih pengalaman yang luar biasa, ikut dengan ribuan orang, dan masing-masing kita yang bisa finish 3 kilo itu dapat medali emas. Itu Bapak Ibu, ini pengalaman yang luar biasa, dan ini kalau digantung di kamar untuk bisa untuk cerita anak cucu dan tim kita nantinya. Betapa kita pernah ikut maraton di Hawaii, dan ini diikuti oleh berapa puluh negara. Yang mana dari pulang maraton itu kita ada pengenalan produk baru, Bapak Ibu, pengenalan baru yang akan nanti, saya kemarin lupa ya, apa Januari ini apa Maret, nanti akan ada launching produk XS. Produk XS itu produk lanjutan, paket tambahan atau eh, kegiatan setelah untuk menunjang proses suksesi NFF dalam rangka bodybuilder. Jadi Bapak Ibu yang kemarin sudah sukses di NFF-nya, terus berlanjut kepingin membangun masa ototnya biar kelihatan lebih keker atau dan lain sebagainya, ini ada produk yang bisa mensupport itu, namanya SS. Nanti kalau beberapa hari lagi atau kapan akan ada Zoom sosialisasi ini, silahkan Bapak Ibu ikuti. Dan ini produk ini sudah istilahnya sudah dipasarkan di banyak negara, hanya Indonesia masih belum masuk, dan
sambutan luar biasa, munculan diamond baru terus mengembangkan NFF plus ini. Nah, ini kalau siang hari Bapak Ibu, dari tadi kita dapat jalan-jalan, terus kemudian produk SS kita dikenalkan dengan produk SS-nya, itu kita dapat tumbler, kita dapat, kalau di luar kita XS-nya berupa cair, berupa minuman, tapi di nanti yang masuk Indonesia itu berupa serbuk konsentrat. Kemudian ini di tadi ada sebelumnya ada makanan terbaik, makan malam terbaik di seafood, dan kita makan king crab termahal di dunia itu ada di Hawaii, dan kita berkesempatan makan di sana, cuman tidak saya tampilkan malam hari ini Bapak Ibu. Ini di malam terakhir kita ada malam terakhir dimakan bersama penduduk asli Hawaii, karena perlu Bapak Ibu ketahui mayoritas yang sudah mendomisili di Hawaii itu pendatang, penduduk aslinya agak terpinggirkan. Kita berkesempatan untuk makan malam bersama dengan mereka dengan ada acara yang mungkin Bapak Ibu kemarin sudah lihat di grup, ada tari-tarian, ada apa itu permainan-permainan, ada akrobat ya, itu di sana Bapak Ibu, di mana kita mengambil posisi dengan suasana yang sangat terbaik, dan kita berkesempatan foto, dan foto ini sangat berharga sekali karena apa Bapak Ibu, ini yang memfotokan itu Pak Rizal Artek, Deputi Jenderal kita, itu sangat humble, sangat kita langsung apa sih, karena beliaunya sudah berpengalaman, ini saya ambilkan fotonya yang bagus seperti itu. Jadi kenapa foto ini saya tampilkan, selain terlihat bagusnya juga ada sejarahnya, karena yang ambil sudut foto ini bukan orang sembarangan. Itu Bapak Ibu acaranya, dan kita masuk ke bisnis meetingnya tadi di hari kedua tadi. Ini Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu ketahui, ke depan kita akan ada banyak sekali program-program yang akan diluncurkan oleh MW dalam rangka nanti ada visi, ada misi yang luar biasa yang kemarin disampaikan di meeting di ALS. Apakah itu? Ini ulang tahun MW yang ke-70 di tahun 2029, Pak. Indonesia punya target 400 diamond. 2A70 tahun 2029 MW Indonesia punya misi mencetak 400 diamond. Dan apakah itu termasuk Bapak Ibu semua yang malam hari ini hadir? Monggo ambil keputusan masing-masing. Mau di dalamnya atau masih di luaran sana. Itu semua pilihan. MW akan mulai kemarin yang di-share di LS Hawaii sampai 2029 akan all out, akan memberikan banyak sekali kejutan-kejutan, program-program yang luar biasa yang bisa membantu Bapak Ibu untuk bisa diamond di 2029. Tergantung Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu berminat mengambil bagian di dalamnya atau hanya menjadi penonton. Itu Bapak Ibu, visinya menjadi perusahaan yang terpercaya dan Indonesia, yang misinya membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui inovasi dan ya. Ini fokusnya Bapak Ibu, artinya ini kalau saya tidak akan membahas satu persatu detailnya ya. Intinya diawali dari program NFF, nanti akan ada keberlanjutan yang menuju ke sana. Karena NFF itu terbukti banyak membantu tim-tim bisa naik level. Kemarin ada new diamond baru dari Batam, dan
mereka beliau sukses meraih diamond juga karena fokus di NFF, di program kesehatan. Ini Bapak Ibu, nanti suatu saatnya kita akan membahas itu detail. Semalam hari ini saya hanya pengenalan aja. Nanti Fastfeed akan ada, kemarin Fastfeed ada poin pertama, poin satu, yang kadang ada yang selanjutnya, dan poin kedua nanti turun berat badan bukan tujuan akhir. Vaksin NFF itu bukan tujuan akhir dari perjalanan pengelolaan berat badan, Mbak. Yang terpenting adalah menjaga berat badan ideal dan mempertahankannya dalam jangka panjang. Karena ada kata-kata mempertahankannya dalam jangka panjang, maka nanti akan ada sekian event atau ada sekian program-program untuk merealisasikan. Ini kita mau berubah atau tetap kita seperti dulu menjadi dinosaurus, atau kita perlu berubah untuk menjadi suatu hal yang baru. Nanti ke depan akan mulai Maret, Bapak Ibu, ini CSE akan sudah dihentikan atau berakhir, abu sponsoring juga berakhir. Bulan ini masih berlaku Bapak Ibu, abu sponsoring, manfaatkan. Bapak Ibu yang mensponsori banyak akan dapat bonus, akan dapat voucher dan sebagainya, ini akan masih ada. Dan yang dilanjutkan musim ini untuk aktivasi dan program sponsoring, kampanye sponsoring berbiaya 50% itu masih berlanjut sampai Maret. Nanti ini dihentikan bukan sesuatu hal yang terbilangkan, tapi akan diganti dengan program baru namanya Path to Bronze yang mulai Maret, dan BBA konsisten. Ini jauh lebih mudah nanti dan dapatnya jauh lebih informasinya, dapat bonusnya jauh lebih besar juga, dan cara mencapainya lebih mudah. Dan itu catatannya dimulai dari sekarang punya fondasi yang kuat. Ini Bapak Ibu ke depan sebagai bocorannya, bukan bocor halus tapi memang ini bocorannya. Ini Bapak Ibu, nanti silahkan Bapak Ibu tunggu informasi lebih detail, lebih lengkapnya dari para leadernya Bapak Ibu masing-masing dan atau Zoom yang akan diselenggarakan oleh MW. Nah, keberlanjutan program ini Bapak Ibu, kita yang awal ini belum melakukan itu Gatfit. Ini kemarin kita berkesempatan, saya dengan beberapa leader saya, Pak Anton, Pak Adi, Pak Eko, Pak Romi, Pak Yai Samurdi ke Malaysia untuk belajar Gatfit. Gatfit itu di sana. Yang Bapak Ibu kalau ketahui, di Malaysia itu negara penduduknya 30 juta. Berapa itu berarti? Seperenamnya kita ya. Kita 300 juta ya. 300 juta jumlah penduduk kita ya. Tetapi omset MB-nya Malaysia kita seperlimanya, Bapak. Seperlima apa seperlima 15 itu malahan. Di Malaysia sudah sangat luar biasa sekali, dan mereka sudah sukses bisa melakukan Nutrilite Gatfit. Apa itu Nutrilite Gatfit tidak akan saya bahas malam hari ini. Nah, kita sekarang itu masih ini di Weight Loss Solution Carpac NFF ini yang sedang kita lakukan, dan setelah ini kita akan masuk di periode mulai Maret itu akan ada Nutrilite Fastfeed Ristek Total Weight Management, ada penambahan produk baru namanya yang saya sebut tadi, ada yang di Hawaii kemarin kita sudah kenalkan dengan produknya, ada produk XS Fastfeed Ristek XS, lanjutan dari Fastfeed NFF Bapak Ibu. Dan informasinya ini Bapak Ibu nanti Februari akan ada bootcamp lagi NFF kedua. Kenapa sih MB masih konsen di program NFF ini? Yang perlu Bapak Ibu ketahui, fakta mengatakan 3 dari 10 orang dewasa di Indonesia mengalami obesitas.
Jadi saya ulangi, fakta mengatakan 3 dari 10 orang dewasa di Indonesia mengalami obesitas. Penyebab meningkatnya obesitas di Indonesia itu karena konsumsi makanan cepat saji dan konsumsi gula yang tinggi. Yang kemudian kemudahan mengakses makanan favorit layanan online. GoFood itu loh. Itu rata-rata kan mereka hanya memanjakan lidah, tapi kurang safe untuk masalah gula, kalori, dan lain sebagainya. Budaya kafe yang menjamur. Akan tetapi faktanya di Indonesia 75 juta orang melakukan diet dan atau mengikuti program weight management program. Ini peluang pasar kita di Indonesia 75 juta 75 juta orang melakukan diet dan atau mengikuti program diet. Yang mana perkiraan penjualan omsetnya nanti sampai 2028 itu berpotensi 378 juta US dollar. Artinya ada pertumbuhan sekitar kurang lebihnya 7% yang potensi bisa kita raih. Dan program diet 75 juta orang tadi itu 49%-nya mereka belanja produknya melalui jalur direct selling, melalui jalur networking, melalui jalur MLM seperti kita. Ini peluang. Ini peluang. Ini datanya. Maka kemudian apa kita akan meraih peluang ini atau lagi-lagi menjadi penonton, itu terserah Bapak Ibu mengambil keputusan. Sekarang kalau Bapak Ibu melihat di tren di sosmed, tren weight loss-nya, ya masanya itu banyak sekali. Sehingga kalau Bapak Ibu mulai dari sekarang, baik yang Bapak Ibu secara personal membutuhkan untuk penurunan berat badan atau membutuhkan untuk meningkatkan berat badan atau tidak butuh kedua-duanya, Bapak Ibu tetap penting untuk kemudian mengikuti perkembangan tren dari program weight loss ini. Karena disinilah akan ada besar sekali potensi cuan, potensi keuntungannya, Bapak. Nah, ini yang tadi SS penambahan massa otot pada bagian dari perjalanan pengurangan berat badan untuk menjadi ini teknis, dan ini akan keberlanjutannya di kita akan ada nanti SS, dan malam hari ini saya tidak membahas lebih detail. Ini faktanya, data mengatakan pilihan produk yang sering dipakai dalam rangka pengelolaan berat badan di luar sana mengatakan 39%-nya adalah mereka menggunakan replacement. Terus kemudian ada yang pakai slim tea, ada yang kemudian support nutrition drink, ada yang kemudian juga weight loss suplemen. Dan kita yang dikembangkan NFF ini menjadi bagian dari 39% meal replacement. Mayoritas mereka, hashtag mereka yang dicari di medsos adalah produk-produk yang rendah gula, produk-produk yang praktis, siap konsumsi dan mudah dibawa di saat olahraga, clean ingredient list, artinya bersih cara bahannya, jelas, asalnya jelas. Nah, kita di 3 fitur produk ini semuanya ada di kita. Nah, kita sudah punya produk yang masuk dalam apa yang hari ini menjadi tren weight loss, maka kemudian kita lagi-lagi kita mau jadi penonton atau kita yang mau ambil bagian untuk kita bisa terjun di sana dan menghasilkan bonus dalam bisnis kita. Itu semua pilihan.
Ini untuk fokus untuk tim saya. Ini saya dengan istri lagi rembuk, bisik-bisik, bukan melakukan sesuatu hal-hal yang apa seperti apa Bapak Ibu, tapi kita sedang merancang, membuat rencana, bisik-bisik biar tidak didengar orang kita tutupi pakai topi. Itu gambarnya. Rencana kerja tim saya adalah yang pertama evaluasi kebutuhan sukses tim. Artinya kita akan mengevaluasi saya, desain saya, teman-teman yang kemudian dari sekian ribu tim kami yang kemudian seirama dengan apa yang saya jelaskan malam hari ini siapa aja. Nanti kita bentuk tim-tim kecil, terus kemudian uh, melanjutkan dan lebih mendetailkan klasifikasi kelas belanja. Kalau selama ini kita sudah ada kelas belanja reguler, kelas belanja bronze, dan kelas NFF, dia akan lebih fokus lagi ke kebutuhan masing-masing semuanya, karena selama ini masih ada serampangan aja. Nanti kita lebih detailkan, kemudian nanti kita akan juga membuat bimbingan kelas bimbingan dasar. Kalau yang biasanya Bapak Ibu dulu kenal namanya BTD, atau yang sekarang Bapak Ibu biasa kenal BMR atau SMS di saya ya. Nanti akan ada kelas yang hampir mirip dengan itu untuk prospecting produk NFF. Namanya nanti akan ada kelas bimbingan dasar yang rutin setiap hari, ada materi pagi siang sore seperti itu. Yang nanti endingnya kita akan yang fokusnya kita akan mensosialisasi masalah kesehatan. Nah, ini yang dalam waktu dekat untuk tim saya. Ini nanti Januari kita akan ada bootcamp leader 9% above di Solo. Bootcamp leader 9% above di Solo untuk memantapkan langkah-langkah kita, bagaimana kita menyiapkan diri siap menjadi diamond di maksimal di tahun 2029. Jika bisa ditempuh sebelumnya jauh lebih baik. Kita akan bicarakan di bootcamp ini. Bootcamp ini nanti akan ada trainer-trainernya yang luar biasa. Dan ini memang saya masih fokus desain dulu, belum untuk dibaca. Sambil nanti kita melihat perkembangannya seperti apa. Terus kemudian selain itu saya akan mencoba untuk mengadakan lebih intens lagi kopdar-kopdar yang beberapa kota sudah ada, yang dan akan mencoba merambah yang belum ada juga, tetapi kemudian IBU-nya sudah cukup besar. Kita masih merancang ke sana. Terus kemudian intensitas Zoom akan saya adakan lebih sering lagi. Jika selama ini sebulan 2-3 kali, bisa jadi nanti seminggu 2 kali 3 kali. Fokus kerja suksesnya adalah program NFF. Ini program baru, dan ini memang saya tidak meninggalkan untuk program-program yang lainnya Bapak Ibu. Program yang reguler, yang belanja kurang dari 800, atau program bros, tetap akan fokus ke sana. Ini fokus tambahan untuk percepatan menuju diamond-nya. Kita akan fokus juga di program NFF. Ini foto ibu-ibu bersama upline diamond kita, Ibu Jualita, yang warna baju pink. Bapak Ibu yang belum tahu, belum kenal, beliau adalah upline diamond kita. Namanya dari istrinya Bapak Agustinus. Bapak Agustinus itu aktivitasnya sekarang adalah pelari maraton, domisili di Tangerang. Beliau sering ikut lomba-lomba maraton 10K, 20K, 40K. Itu upline kita. Langkah yang kedua, evaluasi peserta NFF. Ini kemarin istri saya di pesawat lihat apa itu video film Nemo ikan.
Jadi Bapak Ibu nanti evaluasi percaya kalau Bapak Ibu artinya ini sebagai bentuk filosofi aja. Kalau nanti peserta peserta NFF yang dalam monitoring saya tidak selesai challenge-nya 21 hari, saya tidak akan melihat hasil. Artinya Bapak Ibu sukses turun atau sukses naik atau apa, tetapi saya akan menilai dan akan memberikan effort lebih atau memberikan pendampingan lebih Bapak Ibu yang berproses. Yang kepingin turun meskipun nggak sukses turun, nggak masalah. Yang penting saya melihat progresnya usahanya. Karena fokus kita nantinya tidak pada pribadi kita aja, tetapi bagaimana kita juga fokusnya mengembangkan ini NFF hanya sebagai alat untuk kita bisa sukses di bisnis ini. Itu prinsipnya Bapak Ibu. Bahwasanya bonusnya Bapak Ibu menjadi sehat, yang gendut bonusnya bisa turun berat badan, yang kurus bisa naik berat badan, itu bonusnya, bonus pribadinya. Tapi bonus lebih daripada itu adalah bagaimana kita bisnisnya akan berkembang. Program NFF ini. Maka kemudian nanti kita harus pasang kacamata kuda, fokus NFF. Jangan toleh-toleh, jangan ngegame, jangan kebanyakan ngegame, jangan kebanyakan nyegur politik, jangan kebanyakan yang melakukan hal-hal yang istilahnya nanti bisa mengurangi fokus kita terhadap program ini, istilahnya seperti itu. Nah, rencana teknisnya Bapak Ibu untuk pengembangan NFF nanti kita bahas lebih detailnya. Nanti kita akan membuat kelas BTH semacam BTD atau semacam BMR yang nanti alat pintu masuknya adalah bagaimana tentang pengenalan tentang kesehatan. Nanti kita akan bikin kelas 2 minggu sekali, terus kemudian kita ngundang prospek tentang masalah kesehatan yang mau join, yang kepingin dibantu turun berat badan, terus masuk di itu, grup itu akan ada materi rutin. Nah, kemudian nanti akan ada tawaran untuk join NB sekaligus ikut program NFF. Kemudian untuk Bapak Ibu yang sudah jadi coach atau peserta yang sudah selesai challenge-nya 21 hari, terus kemudian Bapak Ibu bisa merekrut timnya. Untuk pribadi saya akan ada giveaway timbangan. Kemarin sudah saya share syarat dan ketentuannya di grup, akan pelajari, terutama para coaches di bawah jaringan saya. Terus kemudian nanti selain itu secara teknisnya saya akan ada kelas tersendiri untuk belajar membangun kolam prospek. Ini fotonya kita lagi makan siang di Shepherd Land, makan siang di pinggir pantai. Kalau materinya nanti salah satu cara membangun kolam prospek kita akan boomingnya untuk memberikan kelas-kelas senam. Kelas-kelas senam mungkin mulai Bapak Ibu mulai hari ini mulailah cari informasi. Bapak Ibu ada kegiatan senam Mbak apa enggak bonfit, apa senam lansia atau senam apa aja, mulai di data di lingkungannya Bapak Ibu ada fitness center apa enggak, terus mulai di data juga lingkungan Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu belum kenal tapi mungkin ada penggerak senamnya tidak ada di lingkungannya Bapak Ibu, tapi ada satu coaches atau seorang trainer yang biasa melatih senam, tapi dia biasa melatih di luar daerah, tapi itu orang tetangga kita belum kenal, boleh kita cari-cari itu. Nanti kita belajar bareng-bareng bagaimana cara pendekatan atau masuk ke komunitas kita, ke komunitas mereka, dan membangun kolam prospeknya. Ini kalau gambar fotonya, ibu-ibu wajahnya sumringah, senyum semua, membawa tas besar-besar karena habis belanja. Untuk materinya nanti kita akan ada bootcamp FFF Februari Bapak Ibu. Silakan persiapkan diri. NFF 2.0 atau 2.0 itu saya ada di nanti kayak kemarin ada di Medan, ada di Jakarta, ada di Surabaya. Kemungkinan saya akan ikut Jakarta karena kemarin saya sudah ikut yang Surabaya. Itu Bapak Ibu
malam hari ini unboxing ALS Hawaii kita. Selain ada informasi betapa luar biasanya event ALS Hawaii ini, kita juga tahu misi ke depan dari NW, fokusnya di mana. Dan mohon maaf, malam hari ini saya juga tidak membuka tanya jawab. Dan itu tadi unboxing kita ALS Hawaii. Kalau ada pertanyaan, ada sesuatu hal yang belum jelas, silahkan ditanyakan di grup FCA Akademi masing-masing beserta dan sponsornya masing-masing. Silahkan didiskusikan di grup masing-masing. Dan ini penjelasan unboxing ALS Hawaii ini adalah versi saya. Nanti akan ada banyak sekali versi menarik, versinya Pak Yai Sapurdi, versinya Pak Anton, versinya Pak Dokter, versinya leader-leader yang lainnya kemarin ikut, ada Pak Andi, ada Pak Eko. Bagaimana rasanya ikut ALS sebagai peserta pertama, Pak Supriyadi, dan lain sebagainya. Nanti mungkin sebagian akan disampaikan juga disinggung-singgung di SID April. Atau mungkin teman-teman Pak Romi dan lain sebagainya akan juga mengadakan unboxing seperti ini. Kami persilahkan masing-masing leader untuk berkreasi sesuai dengan keinginan masing-masing. Itu dari saya, Bapak Ibu, acara unboxing ALS Hawaii malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas atau ada kata-kata yang menyinggung perasaan Bapak Ibu atau dan lain sebagainya. Saya sekali lagi mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.